Hai semuanya, sawadikra, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus di Subang, Jawa Barat. Dan di video kali ini, aku akan bahas mengenai beberapa hal terkait dengan kasus di Subang. Yang ini ada salah satu hal menarik yang disampaikan Aiman di programnya di Kompas TV. Bahwa ada kemungkinan besar Amelia, yang merupakan salah satu korban dari kasus pembunuhan di 18 Agustus 2021 lalu. Bahwa dia ini bukanlah sasaran utamanya dan Amelia adalah tidak sengaja dihabisi. Dan ini sebenarnya menurut aku adalah sebuah kemungkinan besar juga bisa seperti itu. Tapi kalau secara analisa aku sendiri, aku agak sedikit berseberangan dengan Aiman. Ini bukan tentang kita memenangkan perdebatan, tapi menurut aku proses dari kasus ini untuk mencari tahu siapakah pelakunya nanti yang sedang diselidiki dari Polda Jabar, menurut aku ada sebuah proses pendewasaan bagi masyarakat bahwa pada saat kita menyampaikan pendapat seperti hari ini aku sampaikan kenapa kok aku kurang begitu setuju dengan pendapat Aiman yang mengatakan bahwa Amelia sasaran yang tidak sengaja. Apa menurut Aiman kenapa dia berpikir seperti itu kemungkinannya, dan apa juga alasan-alasan kenapa menurut aku dengan fakta-fakta yang beredar ini adalah kemungkinan yang kecil. Oke, bukan tentang apa hasil dari kesepakatan atau pendapat kita masing-masing, tapi adalah tentang alasannya kenapa. Dan dari sini pada saat kita menyampaikan sebuah opini, kita support dengan data-data dan juga fakta-fakta, ini akan menghasilkan sebuah perdebatan yang juga akan membuat kita jauh lebih dewasa dan juga perdebatan yang sehat ya. Jadi ini adalah disclaimer dulu sebelum aku bahas alasan kenapa kok aku tidak setuju dengan Amelia bukanlah sasaran utama, tapi karena menurut aku Amelia dan juga Ibu Tuti adalah sama-sama menjadi target di kasus pembunuhan di 18 Agustus 2021 lalu. Tapi sebelumnya kita simak apa keterangan Aiman di programnya, bahwa yang aku sampaikan tadi, Aiman menduga sangat kuat apakah mungkin Amelia bukanlah target utamanya. Sang anak korban. Lantas apakah mungkin jika target awalnya hanya ibu dari Amalia, alias Amalia adalah collateral damage atau sasaran, bukan sasaran utama tapi yang sasaran tidak sengaja? Oke, apakah Amelia bukanlah sasaran utama atau sasaran yang tidak sengaja? Beberapa hal yang membuat Aiman membuat hipotesa seperti ini adalah karena ada beberapa kejanggalan. Salah satunya adalah 3 alat telekomunikasi Amelia yang hilang sampai sekarang, dan HP dari Ibu Tuti pun tidak hilang, tapi hanya Amel sendiri. Ini menjadi salah satu hal kenapa dia berpikir ada kemungkinan besar bahwa Amelia adalah bukan sasaran utama. Tapi kalau dari data-data yang aku peroleh dengan banyaknya data yang beredar di media massa, kenapa aku kurang begitu setuju dengan pendapat ini? Pertama begini, ada salah satu saksi, tepatnya ada 3 atau 4 saksi yang berbicara di media massa, dan di pernyataan mereka semuanya sepakat bahwa di tanggal 17 Agustus sekitar jam 12 malam, mereka melihat ada 3 sosok perempuan dan juga 2 sosok laki-laki di depan rumah TKP yang terlihat di sana. Nah, ini adalah dugaannya sangat kuat mereka terlibat dengan kasus pembunuhan ini. Kenapa? Karena alasannya keberadaan mereka malam itu berdekatan sekali dengan waktu kematian pertama. Memang waktu kematian pertama, kalau hasil otopsi pertama itu kan sekitar jam setengah 12 malam. Tapi kemudian di otopsi kedua diklarifikasi, diperbaiki, yang aku menduga adalah dimundurkan, let's say sekitar jam 2 atau 1-an malam, 1-an pagi, itu adalah secara make sense-nya logika kalau ada yang dikoreksi di waktu kematian tersebut. Nah, dari situ aja menurut aku agak kecil kemungkinan kalau si Amel bukanlah target utama. Alasannya apa? Ya tadi itu sudah ada 3 orang asing menurut aku, 1 wanita dan juga 2 pria di sana. Agak nggak masuk akal lah kalau seandainya jika memang mereka adalah terlibat sebagai eksekutor ataupun juga dalang dan mereka hanya ingin menghabisi Ibu Tuti, kayaknya nggak mungkin Amel juga akan diam saja. Maksudnya pada kemudian hari Ibu Tuti ditemukan meninggal dunia tapi Amelnya baik-baik saja, itu kan pasti juga pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian, Amel juga akan bercerita, oh malam itu orang yang terakhir kali bertemu dengan Ibu Tuti adalah dua pria dan 1 wanita itu. Nah, itu makanya menjadi salah satu alasan kuat bagi aku, kayaknya agak kecil kemungkinan kalau Amel bukanlah target utama. Tapi menurut aku, Amel dan Ibu Tuti adalah sama-sama menjadi target. Nah, ini adalah hal yang cukup memberatkan kenapa aku tidak setuju dengan pernyataan Aiman bahwa
ya kemungkinannya, ini kan ngomongin soal kemungkinan, dan Aiman punya data-datanya kenapa kok Aiman ada membuat hipotesa seperti itu, tapi aku bantah dengan beberapa fakta tadi. Ini adalah perdebatan ya, yang kita bahas adalah dengan data-data yang sudah tersebar di media massa. Kemudian juga Aiman menyampaikan sebuah beberapa kutipan interviewnya dengan Pak Yosep, kemudian juga dengan Yoris mengenai kunci rumah TKP atau akses masuk ke dalam rumah tersebut. Di sini memang diketahui bahwa Pak Yosep itu kan walaupun sudah memiliki rumah dua di Bu Mimin dan juga Bu Tuti, sering bolak-balik lah antara kedua rumah tersebut, dan memang diketahui dari obrolan ini ada kunci rumah yang dimiliki Bu Tuti dan juga Amel ya di rumah mereka itu sering diletakkan di lokasi-lokasi tertentu, misalnya di bawah pot, di atas lemari, atau di atas pintu, atau di daerah-daerah lainnya yang sudah dikomunikasikan pada saat mereka akan mengambil masuk ke dalam rumah, ada tahu di mana kuncinya. Itu adalah yang kita dapatkan. Tapi juga kita nggak bisa menutup mata bahwa temuan di lokasi kejadian TKP tidak ada kerusakan pintu, tidak ada kerusakan jendela, pintu yang mengindikasikan bahwa memang si pelaku ataupun juga orang yang ada pada saat kejadian tersebut, eksekusi tersebut, mereka adalah orang-orang yang punya akses masuk ke dalam rumah tersebut. Ada beberapa kemungkinan. Apakah kemungkinannya, let's say, yang melakukan eksekusi bukanlah orang-orang dekat, dalam tanda kutip dekat yang secara fisik ya, karena kan dekat juga ada dekat hati, dekat fisik, dekat pikiran dan sebagainya. Ada yang mengetahui di mana keberadaan kunci tersebut, mereka membukanya. Tapi ini juga kemungkinan yang cukup kecil ya, karena dengan ada saksi yang mengatakan sekitar jam 12-an malam mereka melihat sosok-sosok tadi ini, dan kemungkinan besar bahwa ya mereka ini adalah bagiannya begitu dari si pelaku tersebut. Tapi aku juga sangat menduga kuat bahwa bagian pelaku dan juga otak itu adalah orang yang berbeda. Terus juga yang menarik faktanya adalah di lokasi kejadian mendekati waktu kematian, let's say jam 1 sampai jam 5 pagi, itu tidak ditemukan ada sinyal BTS di lokasi tersebut. Yang ditemukan hanyalah HP dari miliknya kedua korban saja, ya Bu Tuti dan juga Amel. Ini kan menandakan bahwa si para pelaku dan juga dalang, mereka tahu bagaimana menghindarkan hal-hal yang bisa merujuk ke alat bukti. Salah satunya adalah dengan temuan HP, bukan HP ya, maksudnya sinyal di lokasi kejadian, makanya itu ngebuat kasus ini juga semakin rumit. Nah, berikutnya lagi mengenai kunci rumah, ya ini juga menjadi salah satu alasan kenapa Amel itu juga menurutku adalah targetnya. Karena kalau seandainya si para pelaku memang target utamanya hanyalah Ibu Tuti, kayaknya agak kecil kemungkinan kenapa mereka melakukan aksinya di tanggal 17 Agustus malam menjelang 18 pagi tersebut. Karena kan itu tanggal merah, hari libur, dan PPKM, dan semua orang juga tahu, aku yakin mereka juga tahu para pelaku. Pada saat itu juga ada Amel di lokasi kejadian. Kenapa enggak? Misalkan kalau memang Amel itu bukanlah target utama, Amel dipancing keluar, direkayasa, dimanipulasi, Amel dibawa kemana terlebih dulu dengan berbagai macam modus, misalnya kalau memang targetnya adalah Ibu Tuti. Tapi kan ini tidak seperti itu. Mereka sudah tahu bahwa di dalam situ ada Amel dan ada sosok juga yang bersama mereka di jam 12 malam tersebut. Itu kan mengindikasikan bahwa memang Amel dan juga Ibu Tuti adalah targetnya. Karena kalau Amel nggak dihabisi, pastinya akan sangat mudah sekali mengetahui siapakah orang yang terakhir kali datang ke lokasi kejadian yang melakukan interaksi bersama Ibu Tuti. So that's why aku rasa kemungkinan menurut Aiman bahwa ini adalah Amel bukan target utama sangatlah kecil sekali. Oke, lanjut lagi apa yang disampaikan Aiman di sini. Jika kembali tengah malam misalnya atau... Oke, ini adalah obrolannya dengan Pak Profesor Yasmil Anwar ya, yang mengatakan mengenai motif dari pada umumnya kasus pembunuhan adalah mengenai ekonomi, kekuasaan, dan juga hubungan sosial. Tapi memang kalau awal-awal kasus ini muncul, kita agak sedikit terkecokan dengan uang 30 juta rupiah yang tidak hilang, atau barang-barang perhiasan ATM dari milik korban juga yang tidak hilang, hanya ketiga handphone miliknya Amel yang hilang. Tapi aku tangkap handphone dari miliknya Ibu Tuti berarti tidak hilang, karena yang disebutkan hilangkan dari Yoris adalah 3 alat komunikasi miliknya Amel sendiri.
Kalau dibilang ini motifnya bukan ekonomi, kalau ekonomi itu juga masih sangat luas sekali ya. Ekonomi kan cenderungnya adalah ke perampokan, jelas. Kalau perampokan secara murni gitu, kriminal perampokan murni, kayaknya ini agak kecil kemungkinan, bahkan sama sekali tidak ada kemungkinan ke situ karena tidak ada barang-barang yang hilang. Tapi kalau ekonomi yang lebih luas lagi, misalnya adalah penguasaan harta yang ada hubungannya, sebagian netizen berpikir bahwa kasus ini berhubungan dengan yayasan, berhubungan dengan keserakahan ingin menguasai dengan keluarga-keluarga inti, karena memang ada kecenderungan sebagian netizen yang menaruh kecurigaan terhadap Yoris dan juga Pak Yosef dan juga Ibu Mimin yang notabene adalah keluarga dekat. Tapi tentunya ini kan tidak bisa kita iakan 100% karena untuk sampai ke motivasi tersebut kita harus masuk melalui fakta-faktanya dulu terlebih dulu apa. Kalau faktanya tidak ada hal-hal yang mengarah ke mereka, ya nggak boleh langsung kita menuju ke motif, karena motif itu adalah hasil dari investigasi fakta. Jadi kita awali dulu dengan melihat faktanya terlebih dulu. Kekuasaan dan juga hubungan sosial. Kekuasaan juga sama lebih ke ekonomi tadi kan ya, mengenai jabatan mereka. Hubungan sosial ini juga salah satu isu yang cukup menarik ya di kasus ini, karena hubungan sosial ini bisa banyak nih mencakupnya ya, permasalahan pribadi dari kedua korban, permasalahan asmara dari kedua korban yang memang sekarang ini sempat menjadi perdebatan di media massa karena ada dugaan ada beberapa orang mungkin ada dugaannya yang naksir dengan Amel, tapi Amelnya tidak suka, tidak merespon, ataupun juga ada yang tidak disetujui dengan Ibu Tuti, ada yang naksir dengan Amel begitu. Ini adalah beberapa hal yang memang juga tersebar di media massa, tapi untuk sampai ke situ pun kita harus lihat fakta-faktanya terlebih dulu. Nah, fakta-faktanya itu ya kita harus menggunakan ilmu pengetahuan, karena dengan canggihnya, knowledgeable-nya para pelaku menghilangkan jejak-jejak yang bisa mengarah ke alat bukti, pengetahuan adalah salah satu cara yang cukup efektif untuk mengayak mana yang framing, mana yang keteledoran dari mereka. So, kita lihat nanti apakah motifnya yang selama ini tersebar di media massa, mana yang valid, mana yang benar. Selama belum terungkap fakta-fakta yang bisa mengarah ke alat bukti, kita belum bisa sampai ke motifnya. Jadi sekali lagi ya teman-teman, dengan permasalahan kedua korban yang dimiliki, itu bisa menjadi petunjuk untuk mengarah ke motif mana, tapi untuk mengkonfirmasi apakah motifnya mengenai keluarga, ataukah motifnya mengenai hal simple, ditolak cintanya, atau motifnya adalah karena sakit hati kepemimpinan dari Ibu Tuti, ada yang menyakiti beberapa orang, atau ada motivasi yang lain. Itu semua adalah hasil akhir pada saat kasus ini sudah ketahuan siapakah tersangkanya dengan fakta-fakta yang beredar. Jadi jangan sampai kita lantas menuduh seseorang mentang-mentang dia punya masalah dengan Bu Tuti, otomatis dia adalah pelakunya. Karena jangan sampai hanya karena kita ada ketidaksukaan terhadap karakteristik seseorang, atau sifat seseorang, atau status sosial seseorang, lantas mengaburkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. I think that's all yang bisa aku bahas mengenai video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalaupun kerap semuanya, tinggalkan like, tinggalkan komen, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.